Halo semuanya, nama saya Jennifer Kristabel dengan NIM 010822300009. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan topik minggu ketiga pengantar informatika dan komputasi, yaitu representasi data dan logika. Pada video ini, saya akan membahas tentang number and text representations, logical operators, and low-level logic, dan juga melakukan beberapa practice problem yang akan mencakup binary basic operations dan text representations selagi saya menjelaskan tentang topik-topik tersebut. Jadi, untuk sedikit recap, dari video penjelasan week kedua tentang landasan algoritma yang dijelaskan oleh Jovin, kita dapat mengetahui bahwa algoritma digunakan untuk mengspesifai perilaku komputer melalui langkah-langkah atau urutan operasi untuk menyelesaikan suatu masalah secara sistematis. Maka dari itu, agar algoritma yang kita temukan berguna, mereka membutuhkan data. Dan sebuah komputer perlu mempunyai sebuah cara untuk merepresentasikan data-data tersebut. Jadi, bagaimana caranya sebuah komputer dapat merepresentasikan angka, teks, dan juga file? Biasanya, data-data tersebut dapat direpresentasikan dengan biner, logika boolean, gerbang logika, dan circuit. Tetapi pada video ini kita akan fokus pada biner, logika boolean, dan sedikit tentang gerbang logika. Ayo kita mulai membahas. Pertama, kita akan membahas number and text representations, masuk ke dalam binary representation. Di sini kita akan mempelajari bagaimana komputer merepresentasikan informasi dengan menggunakan sistem penomoran biner, yang tentunya akan berbeda dengan cara kita sebagai manusia merepresentasikan sebuah informasi. Apa perbedaan besarnya? Di setiap komputer ada jumlah maksimal digit biner yang bisa digunakan untuk menyimpan bilangan bulat. Biasanya nilai ini adalah 8, 16, 32, atau 64 bit. Tahukah Anda perbedaan bit dan byte? Mari kita bahas. Jadi, bit adalah satuan ukuran yang hanya bisa memiliki dua nilai, yaitu 1 untuk true dan 0 untuk false. Bytes adalah satuan yang menunjukkan banyaknya data yang terdiri dari 8 bit. Jadi, simpelnya adalah 1 byte terdiri dari 8 bit. Biasanya, kita sebagai manusia akan merepresentasikan informasi numerik dan tekstual menggunakan 10 angka desimal dari 0 sampai 9. Kita juga bisa menggunakan tanda seperti plus dan minus, dan kita juga bisa menggunakan 26 huruf abjad dari A sampai Z. Namun, merepresentasikan biner, informasi numerik, dan tekstual memiliki dua jenis representasi, internal dan juga eksternal. Eksternal adalah di mana informasi direpresentasikan oleh manusia dan caranya dimasukkan pada keyboard atau ditampilkan kepada layar. Representasi internal adalah cara penyimpanannya dalam memori komputer. Kita sekarang akan membahas bedanya desimal dan juga unsigned binary. Desimal adalah sistem penomoran posisi yang berbasis 10 dan menggunakan 10 simbol, yaitu angka-angka dari 0 sampai 9 seperti apa yang saya bilang tadi. Biner adalah sistem penomoran berbasis 2 yang menggunakan 1 dan 0. Dan karena unsigned, maka semua value akan menjadi positif. Untuk mengerti perbedaan yang lebih lanjut, berikut sebuah practice problem atau sebuah contoh. Dalam sistem desimal, untuk merepresentasikan angka 3257, caranya adalah 3 yang dikali dengan 10 pangkat 3 yang menghasilkan 3000, ditambah dengan 2 dikalikan dengan 10 pangkat 2 yang menghasilkan 200, lalu ditambahkan dengan 5 yang dikalikan dengan 10 pangkat 1 yang menghasilkan 50, dan ditambah dengan 7 dikali dengan 10 pangkat 0 yang menghasilkan 7. Dan jika semuanya ditambah, ini akan menghasilkan 3257. Konsep yang sama juga akan diterapkan pada bilangan biner.
Hanya saja ia hanya menggunakan 2 digit, yaitu 1 dan juga 0. Dan nilai posisi dalam bilangan biner didasarkan pada pangkat berbasis 2. Mari kita pahami cara kerja algoritma biner ke desimal. Rule-nya adalah jika ada angka 1 di kolom, tambahkan nilai posisi kolom tersebut ke jumlah yang berjalan. Setiap kali ada 0 di kolom, jangan tambahkan apapun, karena hasil dari posisi tersebut tetaplah 0. Jumlah akhirnya adalah nilai desimal dari bilangan biner ini. Misalnya, 111,001. Cara mengubah bilangan biner ini menjadi desimal adalah 1 dikali dengan 2 pangkat 5 ditambah dengan 1 dikali dengan 2 pangkat 4 ditambah dengan 1 dikali dengan 2 pangkat 3 ditambah dengan 0 dikali dengan 2 pangkat 2 ditambah dengan 0 dikali dengan 2 pangkat 1 ditambah dengan 1 dikali dengan 2 pangkat 0 yang menghasilkan 32 ditambah 16 ditambah 8 ditambahkan 0, 0 dan juga ditambahkan 1 yang menghasilkan 57. Sekarang bagaimana cara mengubah bilangan real atau desimal menjadi bilangan biner? Kita akan menggunakan algoritma desimal ke biner yang didasarkan pada pembagian berturut-turut dengan 2. Membagi nilai desimal real dengan 2 menghasilkan hasil bagi dan sisa, yang harus berupa 0 atau 1. Catatlah digit sisa, lalu bagi hasil bagi atau remainder dengan 2, untuk mendapatkan hasil bagi baru dan digit sisa kedua. Proses pembagian dengan 2 menyimpan hasil bagi dan pencatatan sisanya diulang sampai hasil bagi sama dengan 0. Contohnya, kita akan mengkonversi 19 menjadi biner. Ingat bahwa melakukan konversi ini satu-satu dan arahnya ke bawah. Pada saat kita membagi 19 dengan 2, kita akan mendapatkan 9 sisa 1. 9 itu adalah hasil bagi yang akan dibagi lagi dengan 2, yang menghasilkan 4 sisa 1. 4 akan dibagi dengan 2 yang menghasilkan 2 sisa 0. Dan 2 akan dibagi 2 yang menghasilkan 1 sisa 0. Dan 1 akan dibagi dengan 2 yang menghasilkan 0 sisa 1. Karena hasil bagi sudah mencapai 0, kita berhenti, lalu membaca remainder atau sisa dari bawah ke atas, yaitu 10011. Jika kita cek ulang menggunakan algoritma biner ke desimal, kita akan mendapatkan 19 juga. Next, kita akan membahas penambahan dan pengurangan biner. Jadi, untuk penambahan 2 nilai biner ada beberapa peraturan. 0 tambah 0 menjadi 0. 1 tambah 0 menjadi 1. 0 tambah 1 juga 1. 1 tambah 1 menjadi 0 dengan tambahan 1 untuk bit berikutnya. Pengurangan juga ada aturannya. 0 minus 0 menjadi 0. 1 minus 0 menjadi 1. 1 minus 1 menjadi 0, 0 min 1 menjadi 1, tetapi meminjam dari bit berikutnya yang lebih tinggi. Sebuah practice problem lagi atau contoh lagi, 00111 ditambah dengan 01110 akan menghasilkan 10101. Dan ini akan menghasilkan 21. Ingat untuk mengerjakan dari kanan ke kiri. 1 plus 0 hasilnya 1. 1 plus 1 hasilnya 0, tapi ada tambahan untuk bit berikutnya. Jadi, 1 plus 1 plus 1 yang jadi 1, tapi ada tambahan 1. Berarti 1 plus 0 plus 1. Yang menjadi 0 tapi ada tambahan 1, yang berarti lagi 1 tambah 0 tambah 0, yaitu 1. Dapatlah 10101.
Kita juga bisa cek dengan desimal bahwa 00111 adalah 7 yang ditambah ke 01110, yaitu 14, yang menghasilkan 21. Untuk pengurangan, kita ada 1101 dikurang dengan 1010. 1 dikurangi dengan 0 menjadi 1. 0 minus 1 jadi 1, tapi kita meminjam bit berikutnya yang lebih tinggi. Maka 0 minus 0 menjadi 0, dan 1 minus 1 menjadi 0 juga. Ini menghasilkan 0011, yaitu 3. Ada beberapa bentuk representasi yang lain, yaitu oktal yang berbasis 8, di mana representasi data ini menggunakan angka 0 sampai 7 dan setiap 3 digit biner dapat direpresentasikan oleh 1 digit oktal. Yang kedua adalah hexadesimal yang berbasis 16, di mana ia menggunakan angka 0 sampai 9 dan huruf A sampai F. Setiap 4 digit biner juga dapat direpresentasikan oleh 1 digit hex. Ada juga 2's complement, di mana ini adalah sebuah metode untuk merepresentasikan bilangan bertanda dalam biner. Bit paling kiri adalah sign bit. Untuk merepresentasikan files, pertama kita ada image atau gambar, di mana unitnya adalah pixel, yaitu satuan terkecil dari suatu gambar dan setiapnya memiliki nilai yang mewakili warnanya. Kita juga ada tipe file audio atau suara yang direpresentasikan dengan unit bitrate, di mana kalau bitrate lebih tinggi berarti kualitas video akan lebih bagus, tetapi ukuran file akan bertambah juga, sama seperti video. Kalian juga bisa menyimak definisi dan juga kapasitas penyimpanan mereka masing-masing. Sekarang kita akan masuk sedikit kepada logika. Pertama, kita harus mengetahui kenapa logika penting. Logika adalah cara kita menggunakan pemikiran jernih atau penalaran untuk mencari tahu apa yang benar atau valid dan mengambil sebuah keputusan yang baik dan benar. Contohnya, dengan kita berpikir kritis, kita dapat mendorong penalaran sistematis dan kejelasan pemikiran. Dengan logika, kita bisa memecahkan masalah yang akan membentuk dasar algoritma dan metodologi kita. Logika bisa juga menjadi dasar dari banyak disiplin ilmu yang akan penting dalam matematika, filsafat, dan juga ilmu komputer. Logika juga bisa membuat kita berkomunikasi dengan efektif, yang memungkinkan adanya argumen yang terstruktur dan persuasif. Untuk merepresentasikan data yang berlogika, kita bisa menggunakan logical operators, yaitu alat yang memungkinkan kita menghubungkan atau mengubah pernyataan. Operator yang sering kita dengar atau mungkin kita ketahui adalah AND, di mana benar jika kedua pernyataan tersebut benar, or di mana benar jika setidaknya satu pernyataan benar, dan not, di mana operator ini akan membalikan nilai kebenaran suatu pernyataan. Bisa dilihat truth table-nya dan juga boolean-nya, di mana lagi 1 adalah true dan 0 adalah false. Kita juga bisa melihat logic gates-nya yang tertera di layar. Next, kita ada beberapa contoh aplikasi praktis dalam ilmu komputer. Yang pertama adalah conditional statements, di mana ini menggunakan operator logika untuk menentukan aliran program. Contohnya adalah jika kata sandi pengguna benar dan akunnya aktif, izinkan login. Dan yang kedua adalah data filtering, di mana kita menggunakan operator logika untuk mengambil data tertentu. Contohnya, temukan sebuah pengguna yang berasal dari Bali atau Jakarta. Lalu yang ketiga adalah debugging and testing, di mana kita mengevaluasi nilai kebenaran konfigurasi untuk memastikan perangkat lunak berperilaku dengan benar. Contoh, jika pengguna login dan memiliki hak admin,
izinkan akses ke halaman pengaturan. Jadi, sebagai ringkasan kecil, kita telah membahas representasi data numerik dan teks dalam sistem biner yang mencakup perbedaan antara bit dan byte, dan juga konversi bilangan desimal ke biner dan sebaliknya. Dalam mengkonversi bilangan desimal dan biner, kita juga mempelajari operasi penambahan dan pengurangan biner dan sistem representasi lain seperti oktal dan heksadesimal, two's complement, dan berbagai macam file. Kita juga mempelajari pentingnya logika dalam pemikiran dan pengambilan keputusan, dan di sini kita juga belajar untuk menggunakan operator logika yang ada and, or, dan juga not, serta melihat contoh-contoh aplikasi logika dalam ilmu komputer seperti pernyataan kondisional, penyaringan data, dan juga debugging. Terima kasih telah menonton video saya mengenai representasi data dan logika. Video-video selanjutnya akan dipresentasikan oleh saya dan juga anggota kelompok saya yang lain. Terima kasih.